Selamat datang di pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi Akidah Akhlak kelas 4 SD dengan judul Ulul Azmi. Di materi sebelumnya, kita telah mempelajari Ulul Azmi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kisah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ulul Azmi artinya nabi dan rasul yang memiliki kemauan yang kuat dan teguh. Setiap nabi dan rasul diutus kepada suatu kaum. Mereka menghadapi berbagai halangan dan rintangan yang berat dari kaumnya tersebut. Untuk yang pertama adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir, kira-kira tahun 1593 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Imron bin Yakub. Ibunya bernama Yukabat. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun berkuasa. Raja Fir'aun adalah raja yang sangat kejam. Ia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Nabi Musa adalah orang yang penuh semangat dalam menyampaikan risalah Allah, dalam menyampaikan segala perintah yang Allah berikan. Walaupun hati Fir'aun keras sebagai batu, namun Nabi Musa selalu berusaha mencoba agar Fir'aun mau menerima ajakannya ke jalan Allah. Dengan mukjizat yang diberikan Allah, Nabi Musa berusaha meyakinkan Fir'aun bahwa Allah Maha Kuasa, hanya Allah lah Tuhan untuk umat manusia. Suatu ketika, Nabi Musa dihadapkan pada suatu bahaya yang sangat besar. Ia dan pengikutnya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan mereka terbentang lautan, dan di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya sedang mengejar dan memburunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Dan seketika itu juga laut terbelah dua dan jalan terbentang di tengahnya. Nabi Musa dan para pengikutnya selamat. Bagaimana nasib Fir'aun dan bala tentaranya? Ketika mereka berada di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kembali air laut tersebut, dan mereka semua tenggelam ke dasar laut. Itu tadi adalah kisah Nabi Musa selaku Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Sekarang, perilaku yang patut diteladani dari Nabi Musa adalah 1. Bersemangat dalam menyampaikan kebenaran. 2. Memiliki keimanan yang kuat. 3. Ikhlas dalam berdakwah. 4. Meski diejek, Nabi Musa tidak menyerah. 5. Ia tidak takut menghadapi bahaya demi membela agama Allah. Nah, itu tadi adalah perilaku Nabi Musa yang patut kita contoh, yang patut kita teladani dalam menyampaikan dakwahnya, dalam menyampaikan risalah dan perintah Allah kepada kaumnya. Meskipun banyak sekali tantangannya, meskipun banyak sekali hambatannya, tapi Nabi Musa tetap gigih, imannya yang kuat. Nah, ini patut kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka untuk mengajak kebaikan kepada sesama. Selanjutnya ada kisah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini juga termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 1 Masehi di daerah Palestina. Ibunya Nabi Isa bernama Maryam binti Imron. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus merupakan kekuasaan Allah. Meskipun Maryam dicemooh oleh banyak orang, Maryam tetap bersabar dan menerimanya. Ketika berusia 30 tahun, Nabi Isa diangkat menjadi Rasul. Ia diutus untuk memimpin Bani Israel. Nabi Isa diberikan kitab Injil oleh Allah. Injil artinya kabar yang baik. Injil berisi ajaran yang mengisahkan Allah dan memberikan kabar akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, Nabi terakhir kita.
Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Isa mulai berdakwah menyebarkan agama Allah. Namun sedikit sekali bangsa Yahudi yang mempercayainya untuk meyakinkan orang-orang kafir dan sebagai bukti kenabian. Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat itu antara lain dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan penyakit kusta, membuat burung dari tanah, dan mengetahui urusan orang lain. Nah, itu adalah mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa sebagai bukti dan meyakinkan orang-orang agar mau untuk menyembah Allah, agar mau mengikuti jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi tidak mau percaya akan kerasulan Nabi Isa. Mereka iri karena mukjizat Nabi Isa itu melebihi keahlian mereka. Sehingga gubernur Romawi yang berkuasa di kota Yerusalem, yakni Pontius Pilatus, mereka khawatir dengan kehadiran Nabi Isa. Ia khawatir kedudukannya akan terancam. Ia lalu memutuskan agar Nabi Isa segera dibunuh. Keputusan Pontius ini disambut oleh umat Yahudi. Mereka bersama-sama ingin juga membunuh Nabi Isa alaihi salam. Mendengar dirinya akan dibunuh, Nabi Isa pun bersembunyi di sebuah rumah yang sunyi dan aman. Akan tetapi, salah seorang pengikut Nabi Isa yang berkhianat, yakni bernama Yudas Iskariot, ia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa kepada Pontius Pilatus. Tentu saja orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa langsung menuju tempat persembunyian Nabi Isa tersebut. Jadi, Yudas Iskariot, pengikut Nabi Isa itu berkhianat dan mengatakan kepada Pontius bahwa di mana letak Nabi Isa sedang bersembunyi. Sehingga otomatis orang-orang Yahudi tersebut menuju tempat persembunyiannya dari Nabi Isa tersebut atas berita dari Yudas Iskariot. Allah menunjukkan kekuasaannya. Yudas, si pengkhianat itu tadi, wajahnya diubah seperti wajah Nabi Isa alaihi salam. Sama Allah, wajahnya Yudas diubah mirip dengan Nabi Isa. Begitu melihat Yudas Iskariot yang telah menyerupai Nabi Isa, orang-orang Yahudi segera menangkapnya. Akhirnya Yudas dibunuh dan disalib di bukit Golgota. Sedangkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke langit. Jadi, yang dikira dibunuh oleh orang Yahudi itu tadi adalah Nabi Isa, tapi sebenarnya itu tidak. Itu adalah Yudas Iskariot yang wajahnya dirubah oleh Allah mirip Nabi Isa. Dan sedangkan Nabi Isa diselamatkan dan diangkat oleh Allah ke langit. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158, yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, yakni Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguannya tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu tadi adalah kisah dari Nabi Isa. Nah, ini adalah perilaku Nabi Isa yang patut kita contoh, yang patut kita teladani. 1. Sabar dan tabah dalam menghadapi cemoohan. 2. Pantang menyerah untuk menyebarkan agama Allah. 3. Ikhlas menerima cobaan dari Allah. Semoga perilaku Nabi Isa itu tadi bisa menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal kebaikan. Selanjutnya adalah kisah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 521 Masehi. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Sejak kanak-kanak ia sudah mengalami ujian yang sangat berat. Namun, Nabi Muhammad tetap sabar dan tabah. Nabi Muhammad SAW sejak masih kanak-kanak telah terlihat kelebihannya jika dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya.
Nabi Muhammad adalah anak yang sopan, santun, jujur, sabar, bersemangat, dan berani membela dan menegakkan kebenaran. Menjelang usia dewasa, Nabi Muhammad sering diajak oleh pamannya berdagang. Berkat kejujuran dari Muhammad, usaha dagang itu mengalami kemajuan dan untung yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang berhati mulia, dermawan, dan penegak keadilan. Di kalangan masyarakat Mekah ketika itu, ia selalu dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan. Penduduk Mekah memanggilnya dengan sebutan Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Ketika umur 40 tahun, beliau menerima wahyu untuk pertama kalinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut berisi tentang Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pemurah, yang Maha Menciptakan, dan yang Maha mengajarkan manusia tentang alam semesta ini. Dialah Tuhan yang wajib untuk disembah. Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan, barulah Nabi Muhammad melakukannya. Sejak itu, Nabi, sahabat, dan pengikutnya Rasulullah menjadi sasaran teror kaum kafir Quraisy di Mekah. Kaum Quraisy menolak seruan Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Jadi kaum Quraisy itu tidak mau mengikuti seruan Nabi Muhammad dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah, para sahabat dan pengikutnya hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah. Di sana Islam lebih diterima. Islam berkembang dengan pesat di Madinah. Rasulullah kembali ke kota Mekah untuk menyebarkan Islam di sana. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah yang terkenal dengan sebutan Fathul Mekah. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melakukan Haji Wada. Haji Wada adalah haji terakhir yang dilakukan Rasulullah atau juga disebut dengan haji perpisahan. Pada hari Senin tanggal Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah wafat ketika usia beliau 63 tahun. Jadi beliau wafat ketika usia 63 tahun dan pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah melakukan Haji Wada, haji terakhir, haji perpisahan. Dan sebelum 10 Hijriah itu ada 8 Hijriah, yaitu ketika Rasulullah kembali ke kota Mekah, itu ada penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah yang dikenal dengan sebutan Fathul Mekah. Nah, itu tadi adalah kisah dari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Ulul Azmi dan juga sebagai Nabi yang terakhir. Sekarang, perilaku yang patut diteladani dari Nabi Muhammad adalah 1. Sabar dan tabah, 2. Ikhlas dalam menghadapi cobaan, 3. Kuat menghadapi cobaan yang sangat berat, 4. Dapat menjaga amanah dengan baik, 5. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Semoga kita bisa meniru contoh-contoh dari para nabi dan para rasul. Itu tadi adalah pembahasan dari nabi dan rasul ulul azmi. Yang mana nabi dan rasul ulul azmi itu ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.